Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dodi Wijaya SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Muara Enim, berasal dari SMA Negeri 1 Klekar. Kali ini saya tidak sendiri, jadi ditemani oleh Ibu Leti Masa eh, sebagai guru bahasa Indonesia. Assalamualaikum Bu Leti. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Leti. Pagi juga. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya Sehat. sehat Bu ya. Baiklah Ibu Leti, hari ini kita akan adakan observasi. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, untuk sebelum itu saya akan melakukan visi kelas. Nah, adapun tujuan kita untuk hari ini, Bu Leti, adalah supervisi ini adalah untuk mengevaluasi proses berjalannya pembelajaran yang Ibu Leti lakukan. Kenapa dilakukan pra observasi ini Bu Leti? Ya, ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu Leti melakukan proses pembelajaran. Jadi agar lebih siap dan percaya diri Bu Leti ya, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak didik kita. Ada beberapa pertanyaan Bu Leti yang akan saya tanyakan sebagai observer di sini kepada Ibu. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran Ibu. Gimana tujuan pembelajaran yang Ibu terapkan? Baik Pak, untuk tujuan pembelajaran kali ini ada dua tujuan. Yang pertama, siswa itu diharapkan dapat mengevaluasi keaktualan dan akurasi informasi dalam teks berita. Terus yang kedua, siswa itu diharapkan dapat menulis teks informasional dengan kaidah struktur dan unsur teks berita yang merujuk pada sumber-sumber informasi yang valid, Pak. Oh, jadi ada dua tujuan pembelajaran Bu ya. Yang pertama tadi siswa diharapkan dapat tadi mengevaluasi, dan yang kedua dapat menuliskan Bu ya. Iya. Oke Bu, ada dua tujuan pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi Bu, yang nomor dua itu area pengembangan yang hendak Ibu Leti capai dalam pembelajaran ini. Baik, untuk area pengembangan sendiri juga ada dua Pak ya. Yang pertama aspek pengetahuan, yaitu tentang kemampuan intelektual siswa. Ya, terus selanjutnya yang kedua adalah aspek keterampilan Pak, yang berkaitan dengan kemampuan sosial emosional siswa. Ya, bagus sekali Bu ya, area pengembangannya. Jadi ada dua aspek ya Bu ya yang saya catat. Yang pertama itu aspek pengetahuan. Di sini dinilainya dari intelektual atau kemampuan pola berpikirnya. Kemudian yang kedua itu aspek keterampilan. Di sini sosial yang Ibu akan terapkan Bu ya. Kemudian Bu, dari dua tadi strategi yang Ibu persiapkan seperti apa Bu? Untuk strategi, saya di sini menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, Pak. Oh ya? Ya, yang berdasarkan kesiapan siswa untuk diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan juga emosional siswa. Oh ya, oke, mantap sekali Bu ya, strategi yang ingin Ibu persiapkan. Itu benar Bu, belajar berdasarkan profil pelajar Pancasila, yaitu belajar berdiferensiasi ya Bu. Jadi menentukan bakat minat siswa itu berdasarkan kemampuan yang mereka miliki ya Bu ya. Jadi Bu, dari RPP, dari tujuan tadi, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan pembelajarannya Bu? Harinya hari apa? Jamnya jam berapa Bu? Untuk pembelajaran sendiri itu akan dimulai minggu depan. Ya, minggu depan Bu ya. Pada tanggal 10 Oktober 2023. 10 Oktober Bu ya 2023. Jam berapa Bu kira-kira? Jam pelajaran ketiga dan 4. Oh iya, 2 jam Bu ya, 3 dan 4 Bu ya. Baik Bu Leti, saya akan melakukan supervisi. Nah, saya akan melihat dan mencatat kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, yaitu tanggal 10 Oktober Bu ya, jam ketiga dan keempat itu sekitar jam 9 sampai jam 11 Bu ya. Jadi saya akan menginformasikan kegiatan pembelajaran nanti
setelah pra observasi ini, saya juga akan melakukan kegiatan observasi dan melakukan kegiatan pasca observasi, Bu ya. Jadi ada 3 kegiatan yang akan kita lakukan, yang akan saya tanya dengan Ibu, akan saya pantau dengan Ibu langsung. Ya, hari ini pra observasi. Nah, minggu depan tanggal 10 Oktober itu kita akan melakukan observasinya, Bu ya. Setelah itu baru pasca observasi. Baiklah, Bu, sebelum kita akhiri percakapan pra observasi ini, saya ucapkan terima kasih, Bu ya. Semoga berjalan dengan baik, lancar sesuai waktu yang akan Ibu laksanakan. Demikianlah teman-teman percakapan pra observasi saya hari ini dengan Ibu Leti Maersa, rekan sejawat saya dari SMA Negeri 1 Klekar. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat. Jadi anak-anak, minggu kemarin perkenalkan dulu nama Bapak, Pak Dodi. Mungkin anak-anak sudah tahu walaupun Bapak tidak pernah mengajar di kelas ini. Jadi Bapak ini menempuh pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak itu selama 6 bulan dari bulan Mei sampai bulan November akhir nanti. Nah, di aksi nyata 2.3 itu Bapak akan ada aksi nyata untuk teman sejawat, artinya mengimbaskan kepada teman sejawat, karena Bu Leti ini teman sejawat Bapak satu kantor. Bu Leti siap. Di sini aksi nyatanya yaitu Bapak akan melakukan yang pertama pra observasi yang sudah Bapak lakukan minggu kemarin, itu menanyakan keunggulan pembelajaran yang Ibu Leti akan lakukan, kekuatan berbasis apa dan strategi apa yang Ibu Leti pakai untuk meningkatkan proses belajar ini. Jadi hari ini Bapak itu akan melakukan observasi. Jadi setelah melakukan observasi, hari ini Bapak akan melakukan observasi di dalam kelas. Oke, Bu Leti ya? Siap, Bu Leti? Oke, kalau sudah siap, kita persilakan untuk Bu Leti melakukan praktek pembelajaran ini. Silakan, Bu Leti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini? Baik. Selanjutnya ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita awali dulu dengan membaca doa. Baik, pembacaan doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Maka sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baiklah, semuanya berdiri. Beri salam kepada Bapak dan Ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Agnes terlebih dahulu. Bapak silakan sebutkan siapa yang tidak hadir hari ini. Aan, Aan, apa tidak hadir? sakit, Sakit. Lalu, hari, Ari, apa, Ari apa? Fadli, Ada lagi? Fadli, apa, Yuni Sabitri, Ini. Sabitri. Oke, ini sakit ya, dan juga Aan. Baik, untuk teman kita yang sudah sakit ya, kita doakan semoga lekas sembuh. Amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya setelah melakukan absensi, Ibu akan menyampaikan materi kita pada hari ini. Namun
melanjutkan materi yang baru di bab 2. Jadi materi kita pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks berita. Temanya adalah menyajikan berita yang inovasi dan juga menyenangkan. Itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah sekalian lihat di layar depan itu. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu harapkan kalian nanti mampu mengamati video PPT, ya, peserta didik mampu mengevaluasi dan akurasi informasi dalam teks berita. Itu tujuan yang pertama. Terus kemudian tujuan yang kedua dari pembelajaran kita hari ini adalah dengan melalui kegiatan mengamati contoh teks berita, peserta didik mampu merancang sebuah teks berita dengan struktur yang baik. Ya, jadi itu merupakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya, ya. Jadi kita Ibu bacakan ulang mengenai kesepakatan ke kelas. Yang pertama hormat dan patuh kepada guru. Lalu kemudian menghormati kawan dan guru. Lalu melaksanakan piket ke kelas. Besok pagi sebelum belajar, kalian melakukan piket kelas kan? Ya. Tadi sudah kita laksanakan. Lalu selanjutnya mendengarkan saat guru menjelaskan. Ya, lalu kemudian masuk dan keluar kelas tepat waktu. Menjaga kebersihan meja dan ruang kelas. Kemudian menjaga kerapian baju seragam. Lanjut, yang terakhir dari kesepakatan kelas kita adalah menghormati dan peduli terhadap lingkungan. Kira-kira kita sudah melaksanakan kesepakatan kelas kita? Sudah ya. Terus kemudian dari kesepakatan kelas yang sudah kita laksanakan, maka tentu saja keyakinan ke kelas. Kita baca kembali apa itu keyakinan kelas, ya. Yang pertama, selalu bersikap positif, percaya dan menghormati orang lain, perlu belajar dan merasa senang. Lanjut, mengerjakan segala pekerjaan dan senantiasa menjadi diri sendiri. Senang membantu atau peduli, menghormati barang orang lain, dan yang terakhir adalah saling peduli satu sama lain. Jadi kalau kita melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kita ciptakan, maka akan tercipta keyakinan kelas tersebut. Oke, baik. Sekarang lanjut kita ke materi pembelajaran. Sebelum kita mulai materinya, silakan sebelumnya berdiri. Kita melakukan aktivitas dan juga atau ke konsentrasi kalian, ya. Seluruhnya sudah berdiri? Dengarkan instruksi dari Ibu, ya. Suara Ibu kedengaran di belakang? Sekarang kalau misalnya Ibu berbicara apa ya? Tepuk tangan, ya. Tepuk tangan satu. Jadi harus ada kata tepuk dan tangan. Jadi kalau misalnya tepuk tangan satu, gitu. Terus kemudian tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga, gitu ya. Jadi sesuaikan dengan angkanya. Tapi ingat kata kuncinya di tepuk dan tangan. Jadi kalau misalnya instruksinya cuma tepuk, tidak usah tepuk tangan, ya. Cukup diam. Oke, paham? Kita mulai? Sekarang kita mulai. Tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga, tepuk tangan satu, tepuk dua. Dan masih banyak yang belum fokus dan belum konsentrasi, ya. Kita mulai sekali lagi, oke? Harus fokus dan konsentrasi. Yang
Oke, kita mulai. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 3, tepuk tangan 2. Apa yang lebih dari gua tadi? Mati. Kakak pulang. Tepuk 1. Ayo konsentrasi dan harus kata kuncinya di kata tepuk dan tangan. Kalau tidak ada tangannya tidak usah tepuk tangan ya. Cukup ya. Tepuk 1. Satu kali lagi. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 3. Tepuk 1. Oke, berarti sebagian besar dari kita semua sudah fokus dan sudah konsentrasi. Kita ini lagi kita sesi ya. Oke, selanjutnya silakan duduk kembali. Sudah siap mulai pembelajaran kali ini? Ya. Sekarang siswa akan siapkan tampilan video terlebih dahulu. Mohon ditunggu. Oke, sebelum mulai tampilan video tersebut, Ibu sampaikan kalian wajib untuk menyimak dan juga memperhatikan dengan seksama ya. Silakan disimak videonya dengan baik, kemudian kalian perhatikan fokus ke video ini. Kembali lagi pada channel YouTube Kita Bahas Bahasa Indonesia bersama saya Coach Emrus Kasdiawan dari SMA Negeri Sama. Sasaran materi ini diperuntukkan bagi siswa kelas 11 SMA, MA, SMK. Tujuan materi siswa mampu memahami pengertian dan struktur teks berita. Bagian 1. Pengertian berita. Manusia tidak akan bisa lepas dari kebutuhan informasi, karena manusia tidak akan bisa beradaptasi dengan lingkungan jika tidak ada informasi. Karenanya, salah satu sumber informasi yang mesti dirujuk masyarakat hari ini adalah berita yang bersumberkan 3 web yang kita miliki. Informasi yang disajikan dalam berita harus akurat, yakni mengandung data yang benar dan tepat. Sehingga dari sini kita sudah berasumsi bahwa diharapkan untuk menyebarkan berita hoax atau berita bohong yang dapat merugikan diri sendiri maupun negara dalam skala besar. Langkah bijak, periksalah fakta informasi dengan cara memastikan sumber berita, pastikan bahwa alamat situs resmi atau sudah terverifikasi. Berita juga mengandung informasi yang aktual. Menurut KBBI, aktual adalah baru saja terjadi, hangat. Definisi lain, aktual adalah mengandung unsur pembaruan, menunjuk kepada peristiwa yang benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi. Menurut KBBI, berita adalah cerita mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau terkini. Di dalam berita terkandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaan. Selain itu, teks berita disebutkan berurutan dari yang tidak penting, lalu berlanjut ke bagian yang nilainya kurang penting. Bagian 2, struktur berita. Struktur teks berita berpola piramida terbalik. Ada beberapa tingkatan yang harus kita ketahui bersama, dan mengapa para wartawan dan jurnalis menggunakan piramida terbalik dalam tulisan mereka. Yang pertama adalah intro atau teras, informasi penting atau paling penting dan paling menarik yang ditulis paling atas. Body atau buku tulisan, merangkum tulisan yang mengandung 5W plus 1 hal. Setelah itu adalah informasi penutup, dan setelahnya adalah data tambahan. Sekiranya masih tertutup, maka ada kronologis kejadian dan seterusnya. Semakin ke bawah, maka semakin tidak penting. Bagian pembuka berita.
Biasanya bagian ini berkumpulan dengan kepala berita yang memuat informasi utama yang paling penting. Hal ini memudahkan penulis tulisan atau editor saat melakukan penyuntingan yang tidak akan ragu memotong paragraf di bawah. Bagian leher berita merupakan kelanjutan kepala berita. Unsur berita dikembangkan lebih jauh dan luas pada bagian ini. Penjelasan yang lebih rinci dari setiap unsur yang ada di kepala berita agar membantu pembaca memahami isi berita. Bagian tubuh berita. Bagian ini menjabarkan lebih rinci gagasan yang terdapat pada bagian sebelumnya, yakni kepala dan leher berita. Adapun bagian berikutnya disebut kaki berita karena membuat kesimpulan berita dan informasi yang tidak terlalu penting. Demikianlah materi mengenai pengertian dan struktur teks berita. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dan inilah sumber referensi dari pembelajaran pada Oke, itu tadi merupakan video pembelajaran materi berkaitan dengan teks berita. Tadi sudah dijelaskan di tampilan video tersebut mengenai pengertian berita. Terus kemudian apa lagi tadi? Struktur berita dan juga unsur berita. Jadi secara tidak langsung kalian sudah memperhatikan apa-apa saja yang dimaksud dengan berita, kemudian bagian-bagian dari berita, dan kemudian juga unsur berita. Sekarang ibu tanya ulang, ya. Ibu tanya ulang. Kira-kira masih ingat dari tampilan video tadi apa yang dimaksud dengan berita? Siapa yang bisa jawab pengertian berita? Lalu, Ya, silakan. teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai suatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi itu merupakan pengertian dari berita. Kasih hapus dulu untuk kawan yang sudah belajar. Oke, kalau tadi mengenai pengertian berita, sekarang ibu tanya lagi siapa yang akan jawab pertanyaan dari apa saja struktur berita. Apa saja struktur berita? Karena ada sumber belajar lain, jadi sambil literasi juga boleh ya, silahkan dibaca-baca. Oke, siapa yang bisa jawab apa pengertian dari struktur berita? Oke, apa? Ya, struktur berita atau bagian-bagian dari berita. Berita atmosfera, tubuh berita, berita. Ya, itu merupakan bagian atau struktur dari berita. Kasih hapus juga untuk kawannya yang sudah jawab. Jadi berita ini adalah sebuah informasi yang pastinya kita selalu peroleh dari berbagai media. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlepas dari penerimaan sebuah berita. Jadi berita ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, kita sangat penting mempelajari bagaimana menulis berita, lalu kemudian berita apa saja yang kira-kira penting untuk kita dengarkan, atau bahkan karena sekarang sudah ada yang namanya berita hoax, ya kan? Jadi kita harus lebih teliti lagi. Oleh sebab itu kita penting mempelajari apa saja berita-berita yang penting, apa yang tidak penting. Oke? Dari sini ada yang ingin bertanya? Hah? Sambil kita perdalam lagi mengenai materi, Ibu bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi setiap kelompok itu dapat 2 lembar LKPD. Silakan kita diskusikan bersama, ya. 2 lembar LKPD ini. Nanti setelah itu kalian berdiskusi. Selanjutnya setiap wakil dari kelompok itu melakukan presentasi di depan. Lalu kawan yang lain itu boleh menanggapi, ya.
silakan berdiskusi. Ini ada 2 lembar SKPD ya. Ini instruksinya, kemudian ini perlu kalian isi, oke? Dikerjakan bersama-sama ya. Boleh. Jadi boleh kalian gunakan internet, boleh, terus kemudian buku boleh ya, dimanfaatkan media-medianya untuk menjadi sumber dari berita yang akan kalian buat ya. Nah, ini ini yang dipresentasikan ya. Oke, paham? Nah. Kelompok lain bagaimana? Kelompok depan bagaimana? Kelompok depan. Kelompoknya siapa? Betul ya. Ini tadi kamu juga kelompok lain. kawannya. Iya, dari yang struktur ini langsung beritanya sudah aktual, sudah berita yang aktual, terus beritanya sudah dimuat lengkap gitu, ya. Kalau ini belum ya.
Semuanya sudah berdiskusi? Semua tugas dari LKPD itu sudah disalin? Baik, selanjutnya adalah kegiatan presentasi. Silakan satu dari anggota kelompok itu presentasi diulang. Kemudian kelompok yang lain mengamati, ya. Setelah mengamati, kalian boleh menanggapi. Yang akan maju kelompoknya adalah ibu tunjuk ya secara acak. Kelompok ini. Kelompok mana ya sudah siap ini ya? Ya silakan. Kedua kelompok ya. Yang lain silakan diamati, diperhatikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan berita yang judulnya kualitas udara menurun, warga Padang dihimbau pakai masker. Kualitas udara di Kota Padang, Sumatera Barat dilaporkan mengalami penurunan. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker, mencegah pengaruh buruk yang ditimbulkan kualitas udara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Mayrizon mengatakan penurunan kualitas udara di ibu kota Provinsi Sumatera Barat itu berdasarkan stasiun di Padang, di mana disebutkan indeks standar pencemaran di Kota Padang berada di kategori sedang. Parameter kualitas udara di angka PMN 2,5 sejak tanggal 30 Agustus 2023. Kualitas udara kita mengalami penurunan dalam beberapa hari ini, kata Marizon, Kepala Wartawan, Minggu tanggal 3 bulan 9 2023. Marizon menjelaskan jika melihat tren nilai ISTU untuk parameter PMN 10 dan PMN 2,5, partikel debu ukuran 10 dan 2,5 mikrometer, terlihat sedikit peningkatan tren nilai SPU sejak tanggal 1 Agustus 2023 dibandingkan tanggal 31 Agustus 2023. Sejak berapa hari terakhir, intensitas hujan di Padang cukup rendah. Udara di kota tersebut panas. Itu saja berita yang dapat saya sampaikan. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya ada yang ingin menanggapi dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi? Baik, dari kelompok 3, silakan berdiri. Baik, kami dari kelompok 3 akan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Berita yang disampaikan sudah cukup baik, unsur beritanya sudah lengkap, kemudian berita yang disampaikan sudah disimpan. Oke, kasih aplaus untuk yang sudah menanggapi. Oke, selanjutnya Ibu rasa untuk materi hari ini sudah cukup untuk materinya, terutama yang penyelesaian LKPD-nya. Selanjutnya Ibu persilakan bagi salah satu dari seluruh peserta kelompok ini untuk menyimpulkan pembelajaran materi berkaitan dengan teks berita tersebut. Ada yang berani untuk menyimpulkan? Ya, silakan berdiri nanti. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, berita adalah teks yang melaporkan kejadian peristiwa atau informasi mengenai suatu yang sedang terjadi. Adapun struktur berita, dalam struktur berita kompleks, bagian awal teks berisi judul berita. 2. Kepala berita acara. Struktur teks berita kompleks selanjutnya adalah kepala berita acara berita. Oke, baik. Kita kasih aplaus untuk teman kita yang sudah menyampaikan materi hari ini.
Orang. Benar Karyadi. Terus kemudian apa lagi? Hah? Orang. Terus internet. Lalu kemudian selain tulisan juga bisa kita peroleh melalui bisa kita tonton. Contohnya televisi, terus radio dan lain sebagainya. Lalu kemudian ya dari berita itu sudah pasti ada struktur. Setiap teks itu pasti memiliki struktur. Struktur itu sendiri merupakan bagian. Ya. Jadi struktur berita tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama kepala berita. Lalu kemudian buku berita atau body. Terus kemudian yang ketiga selanjutnya pembelajaran kita akan kita lanjutkan dengan refleksi terlebih dahulu ya. Kalian dengarkan apa yang ibu katakan, kemudian kalian perhatikan dan stop dari seluruh aktivitas kalian ya. Jadi tangannya ditaruh ke depan situ sini ya, ke meja tangannya. Jangan pegang suatu apapun, jangan pikirkan suatu apapun, kita relaksasikan dulu. Aktivitasnya, penanya diletakkan dulu, bukunya diletakkan dulu, ya. Tangannya di atas meja, dengarkan suara itu dan perhatikan dulu, ya. Tunjukkan suaranya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak. Dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin anak-anak ya. Silakan duduk senyaman mungkin. Anak-anak bisa menggeser posisinya duduk agar lebih nyaman. Setelah kita tidak duduk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Silakan pejamkan mata. Jika merasa nyaman atau arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Tahan bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang menguasai saat bernafas. Mari nafas pelan dan dalam. Rasakan kesulitan dan berhenti saat bernafas. Bernafas dalam hitungan dan juga dalam 4 hitungan juga. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang dan dada. Kemudian kedua bahu dengan lengan atas dan jari jari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat
dijawab, ya. Silakan dikerjakan, ya. Silakan dikerjakan secara individu. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan ke ibu, langsung ibu nilai. Oke? Laksanakan sekarang. Baik, semuanya sudah selesai? Sudah. Ibu tarik silakan kumpulkan. Ibu kertas, dan jawabannya silakan kumpulkan kembali. Yang di belakang. Oke, kelompok yang itu silakan sini nak kumpulkan. Baik, setelah ibu periksa ya lembar jawaban dari nilai individu kalian, ibu amati bahwa untuk nomor 1 itu soalnya rata-rata semuanya jawabannya benar. Kalau nomor 2 juga begitu, ya. Tapi ada satu siswa yang mungkin jawabannya terdapat beberapa yang salah, ya. Nur Muhammad, berarti yang Muhammad, ya. Ya, Nur Muhammad. Oke, kegiatan yang selanjutnya adalah kalian menanggapi pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi kalian menanggapi, kalian tulis di kertas yang sudah disiapkan. Kemudian nanti ditempel di sini, ya, ditempel yang di papan tulis yang di karton hitam itu, ya, ditempel. Jadi kalian silakan ungkapkan bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran dengan strategi diferensiasi ini, ya. Apakah menyenangkan atau bagaimana? Oke? Baik, silahkan diisi kertas tersebut. Kemudian kalau yang sudah, bagi yang sudah itu silahkan tempelkan di sini. Ya, tempelkan di sini. Ada yang sudah? Kalau sudah silahkan tempelkan di sini, Nak. Ayo, Nur Muhammad siapa? Oke, apa
pembelajaran bahasa Indonesia sangat menyenangkan. Oke. Baca. Pelajaran bahasa Indonesia sangat seru. Sangat seru. Selanjutnya, apa lagi? Oke, dibaca. Terkadang bahasa Indonesia yang sulit dan rumit itu jawabannya sederhana. Bacakan keluar. Ada bahasa Indonesia Yang lain, diam dulu nah ya. Enggak, biar pelajaran bahasa Indonesia yang dimengerti. masih ada. Ayo, semuanya sudah selesai seluruhnya ya? Sudah, langsung ini lagi. Baca nak. Senang karena bisa tahu bagaimana mengerjakan bahasa. Oke, kasih aplaus untuk kita semua. Baik anak-anak, kita lakukan di akhir pembelajaran kali ini ya. Ibu sangat berterima kasih atas partisipasi kita semua. Semoga pembelajaran kita hari ini selain menyenangkan juga bermanfaat bagi kita semua. Ya. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini silakan doa terlebih dahulu. Atau kelas ini lagi doa. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Oke, selesai.